Bismillahirrohmanirrohim. Pemirsa yang budiman, serial sekilas tentang kali ini judulnya adalah Orientalisme dan Tokohnya. Orientalisme merupakan sebuah pandangan dunia barat terhadap dunia timur atau negeri-negeri Islam. Pandangan ini mengenai ehwal budaya, agama, politik, serta sosial masyarakat di wilayah timur. Semula, Orientalisme seringkali dipandang sebagai bentuk hegemoni Barat yang bertujuan untuk mendominasi orang-orang timur. Pada masa lalu, para cendekiawan Eropa memang seringkali berperan sebagai penasihat bagi pemerintah kolonial terkait dengan urusan politik maupun ekonomi yang ada di daerah-daerah jajahan. Dalam perkembangannya, Orientalisme lebih mengarah pada aspek-aspek studi ilmiah dibandingkan dengan agenda politik ekonomi sebagaimana sebelumnya. Pada era kontemporer, Orientalisme dimanfaatkan untuk memahami dan mengapresiasi keberagaman budaya serta sejarah timur. Mereka, para orientalis, berusaha memperbaiki hubungan antara barat dan timur dengan cara mengedukasi masyarakat di barat tentang kekayaan budaya timur serta memberikan pandangan yang lebih objektif dan tidak lagi tendensius. Hal ini tentu dapat membantu mendorong dialog antar budaya, bahkan antar agama, untuk saling menghormati tanpa adanya sikap dominasi atau superioritas satu pihak terhadap pihak lain. Sebagai konsep yang kompleks, Orientalisme telah menjadi topik penelitian di berbagai bidang seperti sejarah, sosiologi, sastra, antropologi, budaya, ekonomi hingga politik internasional. Diskusi tentang Orientalisme juga sangat relevan di era globalisasi ini, di mana interaksi antar bangsa semakin meningkat. Kemudian tokoh-tokoh Orientalisme juga memiliki peran yang penting dalam memperkenalkan, menganalisis, dan menginterpretasikan aspek-aspek dari agama Islam kepada dunia Barat. Untuk selanjutnya, keterangan di bawah adalah tentang orientalis, yaitu orang-orang yang berkecimpung pada studi orientalisme. Meskipun ada cukup banyak orientalis di dunia barat, namun di sini hanya akan disebutkan beberapa di antaranya saja. Ignaz Goldziher ini adalah orientalis asal Hungaria. Dia bersama dengan Snogorgronya, ini nama yang beken di Indonesia, dan Theodor Neldijk, itu dianggap sebagai katakanlah pionir gitu kajian Islam modern. Nah, ini Snogorgronya, ini senada dengan Goldziher menyatakan bahwa ini studinya tentang hadis, ini mereka mensinyalir banyak atau tidak sedikit hadis yang dipalsukan,
dan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik bagi kelompok tertentu ya. Seperti diketahui pada masa-masa tertentu itu dunia Islam ya, itu juga mengalami perang internal. Dalam konteks ini disinyalir masing-masing kelompok itu membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan politis. Kemudian Theodor Noldeke ini seorang orientalis asal Jerman ya. Kajiannya khususnya meliputi rumpun bahasa Semit dan Arab, sastra Persia, dan Suryani. Nama besar lain dari orientalis adalah Louis Massignon. Ya, orang Prancis yang sangat memberikan kontribusi dalam memperkenalkan Sufisme kepada dunia barat, ya, Sufisme Islam. Melalui karyanya tentang Ibnu Arabi dan Rumi, Massignon membawa pemahaman baru tentang spiritualitas Islam ke dunia barat. Kemudian juga ada Alfred Guillaume. Guillaume banyak melakukan studi tentang hadis. Dia mengkritisi perbedaan cara penulisan hadis yang mencerminkan kecenderungan untuk kepentingan politik dan agama dari kelompok yang bersaing. Karya utamanya mengenai literatur hadis berjudul The Tradition of Islam. Kemudian ada juga seorang Gerhard Bowering, ya. Ini profesor spesialis kajian keislaman dari Yale University. Karyanya antara lain adalah Mystical Vision of Existence in Classical Islam. Kemudian ada juga Sulamis Minor, Quran Commentary. Nah, meskipun orientalis itu biasanya mengacu kepada orang-orang barat gitu, Eropa, Amerika gitu, namun untuk orang katakanlah dari Asia itu juga bisa disebut sebagai orientalis. Ini ada nama Toshihiko Isutsu ya, seorang pemikir keislaman yang konsisten menganalisis linguistik ya, bidang linguistik struktural terhadap Al-Quran. Beberapa karyanya tentang Quranic Studies antara lain adalah ini ada Ethical Theory of Jamazari ya. Kemudian yang terkenal adalah ini God and Man in the Quran, Semantic of the Quranis Weltanschauung. Nah, kemudian ini juga ada John Wansburg ya, seorang orientalis yang berfokus pada studi asal-usul Islam dan studi Al-Quran. Secara umum ia berargumentasi ya, dengan ada skeptis ya terhadap kepenulisan sumber-sumber Islam awal. Kemudian juga ada seorang ibu-ibu ini, Patricia Krohn, sejarawan asal Denmark yang mengkhususkan diri pada sejarah Islam awal. Krohn adalah anggota Sekolah Studi Islam Revisionis. Dia mempertanyakan historisitas tradisi Islam ya, pada awal mula Islam. Selanjutnya ada Michael Cook, ya, seorang sejarawan dari Inggris ya, dengan spesialis pada sejarah Islam. Cook juga menjadi editor umum The New Cambridge History of Islam. Nah, ini ada juga Angelica Neuwirth. Ya, ini juga nama yang
cukup beken gitu, ya, seorang profesor sastra Arab ya, dari Berlin gitu, Jerman gitu. Dia banyak melakukan kajian Islam dan juga tafsir serta Arab, sastra Arab modern, terutama puisi-puisi bangsa Palestina. Salah satu karyanya adalah ini ya, disebutkan dalam bahasa Jerman ini, Studien zur Komposition der Mechanischen Suren, diterbitkan tahun 2007. Kemudian ada juga Jen Dem McAuliffe, ini juga cukup beken ini ya, di Indonesia ini di bidang studi Islam yang menjabat sebagai dekan Georgetown College. Ini profesor sejarah dan bahasa Arab. Ini disebutkan beberapa karyanya, Quranic Hermeneutics, Review of At-Tabari and Ibnu Katsir. Kemudian juga ada Quranic Christian, An Analysis of Classical and Modern Exegesis, diterbitkan tahun 1991. Selain dari nama-nama yang telah disebutkan sebelumnya, ini masih banyak juga nama-nama lain yang bisa pemirsa lihat di paparan ini, mulai dari Nabi Abod, Paul Nia, dan seterusnya. Termasuk ini ada Gerard Wiggers, Roberto Totoli, Yumi Sugahara. Ini tiga nama ini belum lama ini, ya, sekitar di awal bulan Juli tahun 2024, ini mereka melakukan kolaborasi seminar selama beberapa hari bersama dengan dosen-dosen dari UIN Sunan Kalijaga seperti Zakirun Samsudin, Muhammad Nur Ikhwan, Munirul Ikhwan, dan beberapa lainnya. Demikian pembahasan sekilas tentang Orientalisme dan tokohnya. Bagi pemirsa yang ingin mendalami lebih lanjut, bisa menghubungi email di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.